Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang black box dan white box testing dari kelompok kami yang beranggotakan pertama Miftah Adi Putra, kedua Nadia Ramadhani Hari Pradana. Yang pertama, MW Property merupakan sebuah software atau aplikasi yang berjalan dalam bidang penyewaan sarana prasarana wedding. Aplikasi ini rilis pada tahun 2021 dengan berbagai macam properti yang disewakan. Contohnya yaitu dekorasi tenda, alat dapur, dan baju pengantin. Aplikasi ini juga menyediakan beberapa paket sewa yang di dalamnya terdapat paket makanan, minuman, dan snack ringan. Selanjutnya, black box testing merupakan sebuah pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk mengetahui hasil input dan output dari sebuah sistem yang dibuat tanpa mengetahui struktur kode yang dibuat. Hal ini dilakukan pada akhir pembuatan perangkat lunak. Kelompok kami akan melakukan black box testing pada sebuah aplikasi tersebut. Dalam pengujian black box testing, akan kami lakukan berfokus pada sistem login, lalu setelah login berhasil, maka akan masuk ke dalam aplikasinya langsung. Pertama, gambar di samping merupakan sebuah gambaran pengujian mengenai sistem ataupun login secara yang dijalankan pada aplikasi tersebut. Yang pertama itu login, selanjutnya ada input ID pass. Apabila login tersebut berhasil, akan masuk ke dalam dashboard admin. Apabila login tersebut gagal, akan kembali kepada input ID atau password. Gambar di samping merupakan tampilan aplikasi MW Property ketika dibuka oleh pengguna. Lalu selanjutnya, pengguna diwajibkan login terlebih dahulu agar bisa masuk ke dalam aplikasi MW Property. Setelah pengguna menginput ID dan password dengan benar, maka akan muncul notifikasi bahwa login yang dilakukan telah berhasil. Setelah login berhasil, maka pengguna akan masuk ke dalam aplikasi. Dalam hal ini, saya contohkan tampilan dashboard admin dari aplikasi. Namun, ketika pengguna salah menginput ID dan password, maka akan muncul notifikasi bahwa username dan password salah. Setelah tombol OK ditekan, maka pengguna diharuskan memasukkan kembali ID dan password. Untuk black box testing yang dilakukan pada proses login dari aplikasi MW Property dimulai dari pengguna melakukan login. Setelah itu pengguna akan masuk ke dashboard admin. Lalu selanjutnya pembahasannya mengenai sistem dalat barang yang ada pada aplikasi tersebut. Lalu dapat disimpulkan bahwa pengujian tadi ataupun deskripsi tadi bahwasannya satu, ketika aplikasi dibuka maka pengguna harus menginputkan ID dan password terlebih dahulu. Itu merupakan masukan ya. Lalu ketika login berhasil maka akan menampilkan tampilan dashboard aplikasi atau keluaran. Lalu hasil yang didapat itu berhasil ya, tadi tampil. Poin yang kedua yaitu membuka aplikasi dan menghapus barang masukan, lalu menampilkan menu admin pada tampilan dashboard untuk melakukan eksekusi ya, berupa delete, keluaran, hasil yang didapat berhasil. Lalu di sini ada project expectation, bahwasanya aplikasi MW Property mudah digunakan oleh user, lalu tampilan login yang sederhana dan mudah dipahami, dan yang terakhir mudah dijalankan di beberapa platform. Lalu selanjutnya ada white box testing, merupakan sebuah pengujian perangkat lunak yang memperhatikan struktur kode daripada sistem yang sedang dibangun ya. Perbedaannya dengan black box testing yaitu kalau white box itu menguji struktur kode, sedangkan black box fokus pada tampilan ya, tampilan user interface. Lalu white box testing ini dilakukan untuk mengambil kesimpulan mengenai perangkat lunak yang sedang dibangun, apakah masih ada beberapa bug yang perlu diperbaiki ataupun sudah fix ya, atau final. Jadi untuk white box testing yang dijalankan pada aplikasi MW Property juga berfokus pada dua fitur, yaitu login dan dashboard admin di bagian darat. Nah, di sini login merupakan sebuah faktor yang penting ya untuk disediakan pada sebuah aplikasi, karena dapat menjamin atau mengamankan beberapa data dari seorang pengguna aplikasi tersebut. Lalu ini merupakan kode program login di mana
dimulai dari public login ya. Di sini ada inisialisasi terhadap database ya di lokal DB. Lalu selanjutnya login dibuka, terdapat dua button ya, yaitu keluar dan masuk. Lalu setelah itu pengguna diwajibkan memasukkan ID dan password. Setelah itu klik masuk. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan, dan apabila ID dan passwordnya sudah benar, maka sistem akan menuju ke dashboard admin. Namun jika salah, maka akan kembali ke halaman login. Nah, di sini ada alur program login ya, atau flow graph-nya. Untuk alur yang pertama yaitu 1 2 3 4 5 6, dimana 1 itu start, 2 menginputkan ID dan password, 3 itu inisialisasi yang kayak pengecekan. Lalu jika benar itu ke poin 4 benar, lalu menuju ke poin 5 ya, dashboard admin, dan 6 selesai. Untuk alur yang kedua itu 1 2 3 4 2 3 4 5 6. Satunya itu start ya, 2 itu inputkan ID password, 3-nya itu inisialisasi ya, dan keempat jika sandi atau ID-nya itu salah, maka akan dikembalikan ke nomor 2, dimana pengguna diharuskan untuk menginputkan ID dan password. Lalu terjadi lagi pada nomor 3 yaitu inisialisasi. Lalu nomor 4 jika benar langsung menuju ke nomor 5 yaitu dashboard admin, dan 6 selesai. Itu mengenai alur program dari login ke programnya. Di sini ada kode program delete ya, dimana kolom delete ini berada pada dashboard admin. Lalu bisa digunakan oleh admin untuk melakukan eksekusi penghapusan suatu item ya, dimulai dari masuk ke kolom hapus atau delete. Lalu disitu terdapat beberapa item. Nantinya admin akan memilih beberapa item, lalu jika akan menghapus tekan button ya, button hapus. Setelah itu akan muncul sebuah notif, nantinya akan muncul juga sebuah button ya, atau konfirmasinya. Ketika data yang dieksekusi yaitu yes atau benar-benar akan dihapus, maka akan memunculkan data berhasil dihapus. Namun jika tidak atau dibatalkan, maka akan menuju ke button menghapus data ya. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada alur programnya ya, atau flow graph-nya mengenai kolom atau fitur jalan. Yang pertama yaitu alur 1 2 3 5 6, dimana satu yaitu kolom hapusnya ada di, lalu yang dua yaitu apakah nomor 2 itu admin sudah memilih item ya, jadi sudah menyeleksi beberapa item yang akan dihapus. Lalu jika data yang sudah dipilih akan dihapus, maka akan langsung menuju ke nomor 3 ya. Lalu di situ langsung menuju ke nomor 5 dieksekusi, dan 6 data berhasil dihapus. Namun jika ya itu tadi selesai ya. Lalu alur yang kedua yaitu 1 2 4 1. Jika yang pertama itu nomor 1, dimana admin masuk ke kolom dalam, lalu nomor 2 yaitu memilih item ya, item yang ada atau menyeleksi. Setelah itu ada dua pilihan kan, jadi misal admin membatalkan penghapusan menuju ke kolom 4 atau lingkaran nomor 4, berarti data yang sudah dipilih tadi batal dihapus. Lalu selanjutnya akan kembali ke nomor 1, jadi ke tampilan kolom dalam tadi ya, seperti itu. Untuk kesimpulannya, hasil uji black box dan white box yang dilakukan pada aplikasi MW Property yang berfokus pada sistem login aplikasi dan sistem delete berjalan dengan lancar. Tampilan dan kode program yang diterapkan dapat terkoneksi sesuai dengan keinginan.
namun ada kekurangan ya, jadi masih terdapat beberapa pengujian yang sekiranya perlu dilakukan ulang ya, karena aplikasi belum mampu memuat banyak database sehingga sistem masih lambat saat digunakan atau dioperasikan oleh pengguna. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Oke, perkenalkan saya Gudan Jawin Novala, tim 19 SA 2115. Coba jelaskan lagi mengenai project expression yang sempat disebutkan dan bagian programnya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan langsung saya jawab saja ya. Jadi tadi untuk project expectation saya apa ya? Mungkin bisa juga sebagai tujuan daripada proses black box testing yang dilakukan ya, di mana poin pertama yaitu ada aplikasi mudah digunakan oleh user. Jadi tujuan dari dilakukannya black box testing yaitu untuk melakukan pendekatan terhadap UI ya, atau user interface, bahwasanya aplikasi yang sedang dibuat harus mudah digunakan oleh user atau pengguna. Lalu poin kedua yaitu tampilan login yang sederhana dan mudah dipahami. Masih dalam lingkup kenyamanan pengguna ya, di sini tampilan login yang dibuat harus sederhana dan mudah dipahami agar calon pengguna atau user nantinya tidak bingung dalam melakukan login. Lalu poin ketiga yaitu mudah dijalankan di beberapa platform. Jadi aplikasi ini tentunya friendly ya ke berbagai platform, seperti itu. Lalu untuk poin kedua pada pertanyaan Mas Wildan tadi yaitu mengenai flow grab ya. Di sini yang pertama ada flow grab alur login ya. Untuk yang pertama yaitu ada alur 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dimana nomor 1 itu start ya, lalu 2 pengguna menginputkan ID dan password, lalu 3 proses identifikasi, lalu nomor 4 jika ID dan password benar maka akan lanjut ke nomor 5 yaitu dashboard admin, dan nomor 6 selesai. Lalu alur yang kedua yaitu 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama 1 itu dari start, lalu 2 input ID password, 3 yaitu ada proses identifikasi ya, lalu keempat di sini jika ID dan passwordnya salah maka akan dikembalikan ke nomor 2, lalu pengguna menginputkan lagi ID dan password, lalu proses nomor 3 yaitu identifikasi, lalu nomor 4 ID password benar maka lanjut ke nomor 5 yaitu dashboard admin, dan nomor 6 selesai. Seperti itu. Lalu yang kedua ada di sini program kilat ya. Alur pertama 1, 2, 3, 5, 6 dimana 1 itu start kolom kilat ya, lalu 2 admin memilih item yang akan dihapus, lalu 3 jika ingin benar-benar menghapus maka ke kolom atau ke poin 3 ya, lalu 5 data berhasil dihapus, lalu 6 end. Lalu alur yang kedua yaitu dimulai dari 1, 2, 4, 1. Jadi 1 itu jadi kolom hapus atau delete, lalu bagian 2 yaitu admin melakukan atau menyeleksi ya item apa yang akan dihapus, lalu ketika admin ingin padahal menghapus item tersebut menuju ke poin 4 ya, jadi padahal menghapus, lalu selanjutnya akan dikembalikan kepada poin 1 ya, dimana akan masuk ke menu atau kolom hapus. Mungkin seperti itu ya, apakah bisa terima penjelasan dari saya? Oke, bisa terima. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin itu pertanyaannya. Ya, mungkin cukup ya untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada
penyampaian atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.